Halo semua teman-temanku, apa kabar semua teman-teman? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga lancar lah semuanya. Video kita ini kan masih seputaran kota Kyoto ya teman-temannya. Habis dari Istana Kaisar Jepang itu, lanjutlah kita ke Kyoto Railway Museum. Nah, di museum ini kan teman-teman kan bisa kita lihat dari perkembangan lah, dari zaman ke zaman, dari mulai pertama kali diciptakan sampai sekarang ini perkembangannya kereta api lah, perkereta apian sampai yang tenaga listrik, sampai yang monorail pun bisa kita lihat di sini. Dari yang pertama kali dibuat kan orang Inggris lah pertama kali membuat kereta api, tapi yang masih tenaga uap itu yang bahan bakarnya batu bara. Kan karena hari Minggu kami sini ramai kali di dalam. Ini ada kereta api, tapi restoran ini ya, restoran konsep kereta api ditaruh. Dan ini lagi ada semacam tempat bermain lah ditaruh ini. Bisa bebas anak-anak main-main kayak gitu. Dan kita pun bisa nungguin. Satu hal yang penting yang kalian tahu ya teman-temannya, kalau ke Jepang ini kan, kalau kalian lihat dimanapun itu tempat keramaian, di tempat publik lah, bukan cuma di sini aja kan, tadi taman, tadi apapun, banyak kali anak kecil, bebas kali anak kecil karena aman kan. Tapi biarpun kayak gitu kan, maunya kadang-kadang anak kecil ini punya tingkah konyol gitu, mengemaskan gitu, apa yang lucu gitu. Janganlah kita coba-coba menegur atau menyapa anak kecil di sini ya teman-teman ya, di Jepang ini. Apalagi yang nggak kita kenal, jangan coba-coba. Apalagi ngasih apa hadiah semacam permen atau boneka atau apa gitu, jangan coba-coba teman-teman. Karena nggak nunggu lama, hitungan menit langsung didatangi polisi kita. Iya, langsung didatangi polisi. Memang nggak langsung digerebek kayak apa gitu, nggak ditangkap, nggak langsung diinterogasi gitu, cuman ditanya-tanya aja, dibilangin gitu kan. Tapi yang namanya tempat ramai kan didatangi polisi kita kan, ya pasti malu lah. Kecuali lah koruptor itu kita kan, yang makan uang rakyat, mana ada malunya. Kalau kita rakyat biasa pasti ada malunya kan, didatangi polisi tempat ramai. Inilah ramai kali. Janganlah kita coba-coba kita kan, apalagi ngasih hadiah ya teman-teman sama anak-anak, apalagi yang nggak kita kenal gitu, janganlah ya teman-temannya. Itulah saranku. Seperti inilah situasi di dalamnya teman-temannya. Ada miniatur kereta. Ini kereta barang ini ya teman-temannya. Cuman kepalanya. Kalau ini kan di belakangnya ini masih kayak kontainer-kontainer itu berjajar, nggak gerbong penumpang kayak gitu. Ini lagi kereta barang lah ini, miniaturnya mantap kali. Bisa kita tengok kayak mana desain di dalamnya, kan ada tombolnya, bisa diangkat, bisa diabang gitu. Pokoknya keren lah. Dan di atasnya itu kereta apanya teman-teman, lupa aku ngerekodnya, kereta aslinya itulah. Inilah relnya itu, berapa ton ini kan, sempat bisa ambil ini cair ya kan. Bisa juga aku beli Innova itu. Ini jenis kereta Supaku ini teman-teman ya, masih tenaga diesel ini, yang warna biru ini, belum enggak tenaga listrik ini, karena ini tujuannya untuk menjangkau daerah-daerah pedesaan atau daerah pedalaman di Jepang yang belum ada akses listriknya. Seperti inilah situasi di dalamnya, penampakan di dalamnya. Tapi biasanya ini kan Supaku ini jenisnya ini ekspres, nggak lokal. Karena kalau lokal itu kan ada kayak apa teman-teman, kayak bis biasa, setiap stasiun berhenti, setiap stasiun, biarpun stasiun kecil. Kalau ini kan yang ekspres kan, setiap stasiun besar aja berhenti. Inilah jenis lokomotif dari zaman dulu. Inilah teman-teman jenis kereta api pertama kali di dunia, orang Inggris yang ditaruh. Nggak tahu entah aslinya apa atau replikanya doang kan, cuman pajangan museum aja. Tapi ini kan keterangannya aku baca kan, orang Inggris lah pertama kali membuat ini, masih tenaga uap, besar kali pemutarannya. Dan tiang-tiangnya pun masih dari kayu, tapi nggak sembarang kayu lah ini, mungkin ya kayu kayak relnya itu, rel kereta api itu juga. Mungkin karena susah dulu, zaman dulu kan nyari besi kan. Ini lagi ada yang dari Prancis, ada yang dari Italia, kayak gitulah. Ada Spanyol kayaknya kalau apa. Ada juga kapal ternyata. Kapal Pinisi kayaknya ini ya, kapal zaman dulu. kapal penjajah lah zaman dulu. Ada lagi replika stasiun kereta api. Stasiun kereta api mana ini nggak tahu lah gue kan. Tapi yang jelas itulah itu, entah daerah mana lah itu. Ini ada lagi sama pakaian setelan Mercedesnya,
Sama ini gerbong lokomotif lah, zaman dulu kan lokomotif kan. Kereta api jadul. Berevolusi lah makin kesini, inilah yang modernnya. Ini udah tahun abad ke-20 lah mungkin ini ya kan. Seperti ini, tapi ini belum tenaga listrik teman-teman. Dan di sini kan ada lagi tempat-tempat kayak gitu lah, bisa kita mencoba-cobanya kayak gitu. Terasa kan kayak bioskop 3D itu ada getarannya kalau kita coba kayak gitu. Ada teman. Jadi semacam kita bawa kereta itu terasa getarannya gatang-gatang gitu. Dan seperti itulah penampakannya dari atas ya teman-teman ya. Dan kereta-kereta yang modern ini lah, yang abad ke-20 ini lah kita lihat. Tapi yang biru ini kan udah kereta cepat itu, bullet train, kereta super cepat lah kayak bus. Tapi busnya orang Jepang ya. Tahu ya kalian teman-teman, di sini hilang anakku. Sebenarnya bukan hilang sih, tapi kan 1 tahun yang lewat kan udah pernah kami ke sini. Padahal 1 tahun yang lewat masih berumur 3 tahun dia udah hafal di tempat ini. Diingat dia pisah dari kami duluan, dia ke atas ini kan ada spot untuk anak-anak kayak gitu kan tempat. Udah di sini dia main-main, kami kecarian di bawah, padahal asik dia di bawah sini. Ketahuannya taunya kalian karena dipanggil dari mikrofon itu kami. Mungkin kan udah lama dia main-main di sini kan, kok nggak ada bapakku sama mamaku pikirnya kan. Nangis lah dia di sini. Jadi didatangi stafnya lah dia, dibilang baru dipanggil lah kami dari mikrofon. Datanglah kami, padahal kami dibawa kecarian. Aduh gawat ini pikirku. Inilah museumnya. Ini udah di lantai atas ini ya teman-teman ya, lantai 2 ada spot tempat untuk anak-anak lah bermain-main kayak gitu, merakit-rakit relnya kayak gitu. Ada kereta api semacam mainan itu. Ini kayak semacam simulasi ini teman-teman. Bisa itu kan di dalam kaca-kaca itu kan kereta apinya kan. Terus dari ini kayak kita mengemudikan kayak gitu, kayak simulasi lah. Kita mengendalikan berhenti di mana nanti di stasiun yang ditentukan kayak gitulah. Pokoknya keren lah tempat ini teman-teman. Tapi di bawah ini ada kolong lagi, jadi bisa main ke dalam anak-anak itu, main-main ke dalam. Nah di sini masih ada kayak film 3D nih teman-teman ya, semacam film-film 3D itulah tentang perkereta api. Aduh cantik kali sih, ada ini lewat dari apa aja. Tapi karena penuh kan teman-teman kan, gantian nggak, jadi nunggulah kami, tunggu habis lagi kan baru sequel kedua lagi kami. Dan dari dalam keluarlah kita kan teman-teman. Ini masih ada yang mau dilihat di luar ini. Inilah koleksi lokomotifnya kereta api Jepang tempo dulu lah, yang masih menggunakan tenaga uap atau berbahan bakar batu bara. Langsunglah kita cek lah dulu ya. Langsung olah TKP lah dulu kita, biar kita tengok dulu ya teman-teman ya. Dan seperti inilah teman-teman keadaannya. Ada si abang apa ini, abang ganteng. Malu dia nengok kamera, dipercepat dia jalannya. Seperti ini masih rame juga di luar ya tekan. Masih lumayan lah rame lah, karena ada ini kan lokomotifnya ini masih beroperasi. Tapi untuk ngantar apa aja ini teman-teman, wisatawan lah, pokoknya pengunjung lah. Terus kita lanjut lah, kita tengok dulu apa aja koleksi lokomotifnya ini. Dan agak-agak dicatat teman-teman apanya ini ya, angka-angkanya ini, mana tahu kok di alam ya kan. Mana tahu kok di alam ya bisa dipasang, gak apa-apa lah dipasang 1.000 2.000 ya kan. Kecil bayar kecil, besar bayar besar, angan-angan dibayar angan-angan. Ya kan teman-teman. Seperti inilah koleksinya. Berbeda-beda modelnya, mungkin dari zaman ke zaman berbeda ya kan. Ini kereta apa ini? Kereta para raja-raja kayaknya, ini agak antik ku tengok ini. Tapi ini kayaknya cuman gerbongnya aja ya kan. Kelas terakhir ini cuman gerbong-gerbongnya aja ini, cuman bengkel-bengkelnya aja. Udah di pagar tali kan, berarti nggak bisa masuk. Yang lain lah. Next. Inilah batu baranya itu ya kan teman-teman ya. Batu bara ya, bukan batu bara marga. Karena marga bata ada marga batu bara ya teman-teman ya. Inilah mungkin
bahan bakarnya itu ya banyak kali ya. Mungkin masih asli dari Kalimantan itu. Nah, seperti inilah ruang kemudinya dulu teman-teman. Itu kan yang di dalam itu tempat yang di skop itu dilemparkan batu bara itu ke dalam. Baik kali apa ya kan panel-panelnya. Abang enggak kalau sempat jadi masinisnya ini bingung juga ya kan. Inilah apanya ini batu baranya itu ya kan dilempar lagi sini dimasukkan ke dalam apanya itu biar terjadi uap untuk mendorong mesinnya. Keren juga ya kan. Memang asli capek kali lah dulu ya. Sekarang aja zaman makin maju, makin canggih, makin tenang-tenang orang ya kan yang kerja itu kan. Diperhatikan bapak itu kayak gini lah ditaruh pupu katanya. Inilah roda-rodanya itu. Berapa ton ini mesinnya ini ya kan. Selalulah kalkulasi pemulung ya kan. Berapa ton, berapa kilo. Dan akhirnya setelah 1 harian berkeliling di museum ini kan teman-teman, ada juga capeknya. Jadi agak-agak ke taman dulu kita, sedikit penyegaran ya kan. Tapi si bocil ini masih aja lasa. Gak mau istirahat. Nah, seperti inilah pemandangan di luarnya teman. Ada street foodnya. Sekalian makan siang lah kami di sini. Makan siang yang tertunda lah. Oke ya teman-temannya, sampai di sini dulu lah video kita kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Jika ada kritik dan saran, tinggalkan dalam kolom komentar. Dan see you in the next video. Bye-bye.